Kita masih bersama dengan Profesor Yohanes Surya dan kita ingin sekarang sedikit membicarakan atau bertanya kepada Profesor Yohanes Surya, kiranya apa yang dapat dihasilkannya atau apa ultimate goal daripada meraih medali emas di Olimpiade A, B, C dan begitu banyak medali yang telah didapatkan oleh siswa-siswi Indonesia bahkan di pertarungan atau kompetisi internasional. Profesor Surya ikut Olimpiade terus. Kemudian yang kita cuma baca, Indonesia telah menang mendapatkan medali untuk science and technology atau sains ya lebih banyak. Terus hilang, nggak ada apa-apa lagi. Ya. Yang kita harapkan dari Olimpiade ini adalah muncul percaya diri bahwa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa manapun. Percaya diri siapa? Percaya diri bangsa. Siapa? Ini bangsa ini kan macam-macam nih. Seluruh masyarakat. Ketika Indonesia waktu tahun 2006 peringkat 1 dari 85 negara. Yes, we can. Kita bisa. Nah, berarti semua orang media mengungkapkan ini. Kenapa siswa kita bisa jadi peringkat 1 di luar dunia. negeri? Nah ini, jadi bahwa kita tidak kalah dengan negara lain. Asal kita mau. Mau bikin kantong plastik aja nggak bisa kok. Nah, sekarang bagaimana kita membuat hal itu terjadi? Jadi yang penting sekarang dari Olimpiade ini percaya diri. Nah, ketika percaya diri ini jadi, langkah berikutnya adalah membuat percaya diri yang lebih tinggi lagi. Macam-macam cara. Hadiah Nobel untuk yang impian bahwa ada anak Indonesia mendapatkan hadiah Nobel. Ya, itu untuk membangkitkan percaya diri lebih lagi. Lalu bangkitkan percaya diri anak-anak dari kampung-kampung. Saya bayangkan, saya sedang mempersiapkan anak-anak dari pedalaman. Saya sudah minta kepada kabupaten-kabupaten di Papua yang dianggap terbelakang, kasih kami anak yang terbodoh. Nah, anak-anak ini sedang dikumpulkan, kita terus kumpulkan untuk dilatih. You get the support? Dari Pemda. Mereka kasih anaknya ke sini. Ada Pemda mana saja? Ada Pemda Yahukimo, ada Pemda Puncak Jaya, ada Pemda Puncak Jaya, pada Pegunungan Bintang, pokoknya dari Papua nih semua, dari daerah-daerah gunung. Bukan Pemda, maksudnya provinsi mana? Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah itu mereka dibawa, lalu mereka dilatih. Target kita tahun depan atau paling telat 2013, mereka itu juara Indonesia dan bisa juara dunia. Kalau anak yang pakai koteka bisa juara dunia, apa dampaknya? Percaya diri bangsa kita akan tinggi. Anak yang pedalaman yang jauh aja bisa juara dunia. Masa kita nggak bisa? Anak yang pakai koteka bisa juara dunia. Iya. Nah itu, dampak itu yang kita mau. Kenapa kita ngotot ikut Olimpiade? Karena kita mau seluruh bangsa, komponen bisa percaya diri bahwa kita ini bisa. Kita bisa bersaing dengan negara manapun di dunia. Sejak tahun 2006 kita sudah harus percaya diri. Ya, dan itu sudah kelihatan. Presiden kita bicara, kita bisa. Kenapa istilah itu muncul? Pasti dari rasa percaya diri. Kalau kita nggak pernah juara Olimpiade, media nggak pernah ungkapin bahwa kita dapat sekian medali emas. Sekarang aja udah 80 medali emas. Nah, tentu orang akan pikir, mana mungkin kita bersaing sama Amerika, sama Jepang. Kita nggak pernah dapat medali emas. Tapi kalau sekarang, kita juara dunia. Dan kita mampu. Nah ini akan bisa. Kita pasti bisa bersaing. Anak-anak kita sekarang, yang juara-juara studi di Harvard, di MIT, di Universitas Top, mereka adalah salah satu yang terbaik. Dan mereka mampu bersaing dengan orang-orang terbaik di dunia di sana. Kenapa? Olimpiade itu kan anak-anak terbaik. Kalau dia bisa nomor 1 di Olimpiade, berarti dia bisa nomor 1 juga dalam ketika dia karir dia sebagai ilmuwan. Nah, kita harus cetak banyak orang-orang juara-juara Olimpiade ini. Jadi nggak stop sampai sini. Rencana saya ke depannya, kalau memang banyak yang dukung, saya akan ambil tiap kabupaten 500 kabupaten, 2.500 anak. Katakan dari SD, kelas 4 SD. Didik terus. Modelnya kayak atlet benar-benar, tapi yang dididik drill banget. Ketika SMA, kirim ke universitas terbaik di dunia. Indonesia dah siap. 2.500 yang harus level Olimpiade. Butuh waktu 6 tahun. Jangan mau instan.
nggak mungkin kita cetak juara Olimpiade itu dalam waktu 1 tahun. Nggak mungkin. Untuk jadi juara Olimpiade itu minimal 2 tahun. Apalagi kalau kita punya waktu 6 tahun, kita akan cetak orang-orang yang hebat. Nah itu Indonesia bisa maju. Kalau 30.000 dokter dihasilkan dari sini, Indonesia akan luar biasa. Prof, Ya. kita sudah hampir di penghujung acara kita. Ya. Ada tentunya apa yang diimpikan oleh Profesor Yohanes Surya sesuatu yang sangat mulia. Ya. Apalagi when I ask you, ini sebetulnya, are you a nationalist? Of course I know you are a nationalist. Dengan apa yang Anda lakukan, Anda disupport oleh pemerintah? Kecuali kabupaten atau pemda-pemda, pemerintah pusat ada membantu juga? Tidak. Tapi ke depannya kita harapkan. Sudah menulis surat? Kita bicara. Sudah mulai berbicara. Sudah mulai berbicara. Jadi ada tanda-tanda baik bahwa satu hari ini rencana apa yang dikatakan atau yang Profesor Yohanes Surya katakan bisa tercapai. Kita harapkan itu karena bangsa ini akan maju kalau kita lakukan ini. Saya mendengar ada satu simposium atau satu kejuaraan dunia akan diadakan di Pulau Lombok. Iya, betul. Kapan? Itu tanggal 28 Desember sampai tanggal 3 Januari. Kita mengundang peraih-peraih medali emas dan anak-anak terbaik yang kuliah di MIT, di Harvard, top university datang ke sini semua. Berapa banyak Temanya, orang? Totalnya kita harapkan dari luar negeri mungkin sekitar 100, tapi anak-anak di Indonesia kita harapkan 300 bisa. Temanya Beat the Champion. Kita mau kalahkan si orang-orang hebat ini. Nah ini akan menjadi pendorong untuk anak-anak Indonesia bahwa kita itu mampu bersaing dengan anak-anak terbaik di mana. Biaya? Biaya kita dari beberapa sponsor kita harapkan dan sekarang sudah ada beberapa yang komitmen. Ya diantaranya AKR dan juga beberapa sponsor lain kita harapkan. AKR? Ya. Mensponsori apa? Untuk mensponsori gold medal. Jadi, ini bagian daripada apa namanya program CSR. corporate CSR, Ya. corporate social responsibility. Betul, ya. Itu dari Pak Haryanto. Nah, kemudian IPK juga sudah support. Jadi ada beberapa yang support untuk kegiatan ini. Perusahaan-perusahaan besar seperti Chandra Asri, perusahaan-perusahaan teknologi atau perusahaan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Ya. Bisa berparti. Apa yang mereka dapatkan? Nah, mereka bisa dapatkan nama mereka sebagai nama gold medal. Misal PT AKR Gold Medal. Jadi ada 20 gold medal. Jadi kita harapkan ini bisa mereka bisa ngebantu ini karena kalau mereka bisa bantu tahun ini, maka Olimpiade ini akan berlangsung bisa terus-terusan. Berapa biaya yang diperlukan, Prof? Kalau karena biaya tidak mahal, total semua mungkin sekitar 6 miliar. Ya, urunan berapa perusahaan itu? 20 perusahaan masing-masing 300 juta. Ya, kalau bisa. Untuk menghasilkan orang manusia Indonesia seutuhnya. Membangkitkan percaya diri bangsa. Dan membangkitkan percaya diri bangsa. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Malam masih nonton TV? Saya sudah tidak pernah nonton TV, saya tidur itu cuma 3 jam. Apa yang dilakukan selain itu? Saya banyak melakukan sekarang membuat buku, bagaimana mengajar yang gampang, asik, menyenangkan. Saya juga sedang mempersiapkan untuk buku-buku untuk petunjuk-petunjuk kepada guru-guru yang ada sekarang. Nah itu banyak saya lakukan. Guru sekolah? Calon-calon guru yang sekarang SMP, ada. SMA, SD? Dari SD sampai SMA. Universitas? Universitas belum saya jamah. Saya masih fokus pada SD sampai SMA. Menyiapkan mereka agar supaya merasa sangat minat di dalam ilmu fisika. Betul. Dan bukan fisika aja tapi sains dan matematika. Teknologi tentunya. Fisika, sains dan matematika. Bisa sebelum kita tutup, sains dan fisika? Bukan. Tadi sains, matematik dan teknologi. Nah, jadi fisika termasuk di dalam sains. Fisika di dalam sains. Ya. Jadi biologi masuk sains, kimia masuk sains. Nah, dan teknologi tentunya. Baik. Profesor Surya, Yohanes Surya, saya ucapkan selamat. Saya harapkan Anda akan berhasil membangun manusia Indonesia seutuhnya dan semoga kejuaraan yang akan dilakukan di Pulau Lombok sukses dan siapa tahu bahwa kita dapat ikut membantu mengumumkan atau juga mempromosikan event ini melalui media yang kita ada, Jakarta Globe ataupun lewat Investor Daily ataupun dengan Suara Pembaruan agar supaya mungkin ini menjadi satu event
yang dapat dikenal oleh orang, dilihat oleh orang, dan menjadi sesuatu yang baik buat Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, Profesor Surya, terima kasih. Ya. Pemirsa, demikianlah pembicaraan kita bersama dengan Profesor Yohanes Surya, seorang nasionalis katanya, seorang yang menginginkan agar kita membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui membuat keinginan daripada anak-anak kita ingin untuk belajar, ingin untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta, lingkungan kita, maupun teknologi yang ada di dunia ini. Untuk menciptakan satu negara republik yang padat teknologi. Saya Peter Gonta, terima kasih Anda telah bersama kami di sini. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya.